Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Desi Januarti selaku moderator hari ini. Di sini kami akan menjelaskan hakikat anak dengan hambatan fisik dan motorik yang dikhususkan untuk teman-teman berkebutuhan khusus kita. Apa aja sih yang akan kita bahas hari ini? Kita akan membahas definisi dari anak dengan hambatan fisik dan motorik. Kita juga akan membahas ciri-ciri dari anak dengan hambatan fisik dan motorik. Lalu kita juga akan membahas dampak dari anak dengan hambatan fisik dan motorik. Juga ada faktor dari anak dengan hambatan fisik dan motorik. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita tonton terlebih dahulu video menginspirasi dari teman kita yang mengalami hambatan fisik dan motorik. Selamat menonton! Di Indonesia ini ya, hanya membela kaum-kaum yang berada, yang mampu, sementara yang yang ekonomi ke bawah itu tidak ada. Bahwa koruptor itu harus dihukum berat karena banyak merugikan masyarakat, kaum-kaum susah, kaum yang lemah. Sementara banyak yang susah tapi mereka hambur-hamburkan saja gitu kan. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman mengenai apa itu anak dengan hambatan fisik dan motorik, berikut akan dijelaskan oleh teman kita. Hambatan fisik dan motorik sering juga diartikan sebagai suatu kondisi yang menghambat kegiatan individu akibat kerusakan atau hambatan pada tulang dan otot, sehingga mengurangi kapasitas normal individu tersebut untuk mengikuti pendidikan dan untuk mandiri dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Contoh anak hambatan fisik dan motorik, biasanya kita melihat gambar di samping sebagai contoh anak yang hanya memiliki satu tangan atau bisa kita katakan sebut kutong, bisa memainkan sebuah alat musik walaupun dengan kekurangan yang ia miliki. Ia masih bisa menggunakan tangan yang lain untuk bisa mengasah atau mengembangkan kemampuannya. Ciri-ciri anak dengan hambatan fisik dan motorik itu, karakteristiknya itu anak itu berbeda dengan anak yang normal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang motorik. Motorik ialah kemampuan anak bergerak dan mengendalikan tubuhnya seperti berbaring dan berjalan. Contoh anak yang mengalami hambatan motorik adalah mengalami kekakuan, kelumpuhan, salah satunya ialah anak yang tidak bisa berjalan. Kemudian pengertian tentang sosial emosional ialah proses penyesuaian diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang di lingkungannya. Contoh anak yang mengalami sosial emosional itu adalah contohnya orang tua yang terlalu bersikap melindungi anak secara berlebihan seperti mengekang, maka akan menyebabkan anak mengalami ketergantungan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fisik kesehatan.
Fisik kesehatan ialah anak yang tidak mengalami atau merasakan sakit pada anggota tubuhnya. Sedangkan contoh anak yang mengalami fisik kesehatan motorik ialah gangguan sistem serebral. Biasanya selain mengalami cacat tubuh, dia juga mengalami gangguan lain yaitu penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan perasa. Ciri-ciri umum anak hambatan fisik dan motorik. 1. Ada pada anggota tubuhnya, seperti gerak tubuhnya kaku, lemah, atau lumpuh. 2. Ada kesulitan dalam gerakan, tidak sempurna, tidak lentur. 3. Terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap, tidak sempurna, atau lebih kecil dari biasanya. 4. Terdapat cacat pada alat geraknya. 5. Jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. Lalu 6. Kesulitan pada saat berdiri. 7. Hiperaktif atau tidak dapat tenang. Selanjutnya, faktor penyebab anak dengan hambatan fisik dan motorik. Yang pertama, fase prenatal atau masa sebelum lahir. Dalam fase ini, kerusakan terjadi pada saat bayi masih dalam kandungan yang disebabkan oleh infeksi atau penyakit, kelainan kandungan, radiasi, dan trauma. Yang kedua, fase natal atau saat kelahiran. Dalam fase ini yang dapat menimbulkan kerusakan otak bayi pada saat bayi dilahirkan adalah kelahiran yang terlalu lama, pemakaian alat bantu, dan pemakaian anestesi. Yang ketiga, fase postnatal atau setelah kelahiran. Dalam fase ini yang dapat menyebabkan kecacatan setelah lahir adalah kecelakaan atau trauma, kepala, dan infeksi penyakit menyerang otak. Dampak anak dengan hambatan fisik dan motorik ada 5, yaitu yang pertama, masalah sosialisasi. Masalah ini berhubungan diri dengan lingkungan anak, mengalami berbagai kesulitan dan hambatan dalam menyesuaikan diri. Dampak sosial emosional dari anak dengan hambatan motorik bermula dari konsep diri anak dengan hambatan motorik yang merasa dirinya cacat, tidak berguna, dan merasa dirinya menjadi beban untuk orang lain. Yang kedua ada masalah keterampilan dan pekerjaan. Disadari bahwa tunadaksa memiliki kemampuan, namun di pihak lain bagi mereka yang memiliki kecerdasan atau normal, yang kurang perlu adanya pembinaan diri sehingga hidupnya tidak sepenuhnya menggantungkan diri pada orang lain. Dan yang ketiga adalah masalah kepribadian. Masalah kepribadian menyangkut masalah-masalah tingkah laku yang menyimpang. Di antaranya anak mudah frustasi, menarik diri dari orang lain, terdesak, dan tidak ingin bergaul. Yang keempat ada masalah latihan gerak. Masalah ini berkaitan dengan anak tunadaksa yang sebagian besar mengalami gangguan dalam gerak. Semakin parah dan upaya kondisi secara fungsional dapat pulih ke posisinya, dianggap perlu adanya latihan, dianggap sistematis dan kontinu. Dan yang terakhir ada masalah kesulitan belajar. Masalah ini berkaitan dengan hambatan yang dapat terjadi kelainan pada otak, sehingga fungsi berpikirnya terganggu, persepsinya bahkan lebih jauh lagi karena gangguan pada sistem syarafnya. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa anak dengan hambatan fisik dan motorik adalah anak yang mengalami hambatan pada alat geraknya. Ciri-cirinya bisa dilihat dari anggota tubuhnya yang tidak lengkap, gerak tubuh kaku, gerakan tidak sempurna, kesulitan saat berdiri, dan lain-lain. Faktor penyebab yang sangat dominan ialah pada saat kehamilan, dalam kandungan, dan saat melahirkan. Adapun dampak yang paling sering terjadi ialah pada masalah sosialisasi anak, masalah kepribadian dalam dirinya, masalah keterampilan, dan pekerjaan. Dan yang terakhir, masalah dalam latihan gerak tubuhnya. Itulah penjelasan dari kami, semoga teman-teman berkebutuhan khusus dapat memahami apa yang kami jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.